semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video pembelajaran kali ini kami ingin menuntun kalian untuk mempelajari teorema Pythagoras. Nah, pembelajaran kali ini akan dituntun oleh teman kita yaitu Marvel, Benita, Sani, Melinda, dan Rafael. Nah, penasaran dengan bagaimana cara pembelajarannya? Yuk kita simak sama-sama. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari Pythagoras. Yuk kita dengar penjelasannya dari teman kita Sani. Pertama-tama, kita akan mencari tahu apa itu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan dalam matematika yang menyatakan hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Hai guys, nah selanjutnya kita akan membahas isi ataupun penjelasan dari teorema Pythagoras. Nah, kalian penasaran nggak apa isi dari teorema Pythagoras? Oke, kita akan membahasnya. Kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah sisi-sisi tegaknya. Secara matematis, teorema ini dapat dirumuskan sebagai berikut. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C adalah sisi miring sedangkan A, B adalah sisi yang saling tegak lurus. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan dari kedua teman kita tadi, ada baiknya kita membahas contoh soal agar kita semakin mengerti tentang teorema Pythagoras. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal teorema Pythagoras. Nah, di soalnya, sebuah segitiga siku-siku mempunyai tinggi 9 meter dan panjang alasnya 12 meter. Berapakah sisi miring segitiganya? Nah, untuk menjawab ini kita menggunakan rumus dari teorema Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tinggal kita ganti saja variabelnya. A kuadrat menjadi 9 kuadrat dan B kuadrat menjadi 12 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 81 tambah 144, C kuadrat sama dengan 225, akar dari 225 yaitu 15, maka jawabannya 15. Sebuah bangun berbentuk segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring 10 meter dan panjang alas 8 meter. Untuk menentukan luas segitiga tersebut, kita harus mencari terlebih dahulu segitiga karena yang diketahui baru alas dan sisi miring. Karena segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan C sama dengan sisi miring yaitu 10 meter, B sama dengan alas yaitu 8 meter, dan A tinggi yang nilainya dicari. Maka 10 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 8 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100, kita tulis 100 di bawahnya, sama dengan A kuadrat sama 64. A kuadrat sama dengan 100 kurang 64 yaitu A kuadrat sama dengan 36. Jadi A-nya sama dengan 6 meter. Setelah diketahui tinggi segitiga adalah 6 meter, maka luas segitiga tersebut dapat dihitung dengan rumus luas sama dengan setengah kali alas dan kali tinggi. Luas sama dengan A setengah kali 8 kali 6 yaitu luas sama dengan 24 meter kuadrat. Jadi luas segitiga tersebut adalah 24 meter persegi. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok arah ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek dari titik keberangkatan kapal tersebut adalah, yang pertama diketahui itu jarak titik keberangkatan ke arah barat sejauh 100 km. Kemudian ke arah selatan berbelok arah sejauh 75 km, maka A sama dengan 100 km dan B itu 75 km. Yang ditanya jarak dari titik keberangkatan kapal tersebut. Ya, kita pakai itu rumus Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kita masukkan rumusnya itu A itu 100 dan B itu 75. Maka C sama dengan akar dari 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat sama dengan akar dari 10.000 ditambah 5.625 sama dengan akar dari 15.625, dan akar dari 15.625 yaitu 125. Jadi jarak terpendek dari titik keberangkatan kapal tersebut adalah 125 km.
Baik semuanya, dari penjelasan teman-teman kita tadi, kita dapat mengambil kesimpulan dari materi ini, yaitu teorema Pitagoras berlaku untuk segitiga siku-siku. Yang kedua, hubungan sisi-sisinya yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-siku 1 kuadrat ditambah sisi siku-siku 2 kuadrat. Dan yang ketiga adalah sisi miring selalu sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah teman-teman, kira-kira segitu dulu ya penjelasan yang bisa kami sampaikan mengenai teorema Pitagoras. Semoga dari video pembelajaran yang kami buat ini, teman-teman bisa mengerti materi tentang teorema Pitagoras dengan mudah ya. Sekian video pembelajaran dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan dan juga saran ataupun pertanyaan, kami persilahkan di kolom komentar untuk kami jawab ataupun untuk kami evaluasi. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.